Halo teman-teman semuanya, tanpa terasa kita telah sampai di penghujung tahun. Dan sekarang saya ucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga tahun ini membawa harapan baru, kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan untuk kita semua. Dan terima kasih untuk kalian semua sudah setia menemani perjalanan channel Ketzafu. Dan kali ini saya akan membahas film yang berjudul Night Watch, yang kisah pun diawali dengan diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Emma, yang sedang sibuk mengecek barang-barang milik mendiang ibunya, yang diketahui ibunya matoy karena bundir, disebabkan terus mengingat kejadian buruk di masa lalunya itu. Awalnya Emma bermaksud untuk menyingkirkan barang-barang milik ibunya, tetapi sang ayah bernama Martin, menyuruhnya untuk membiarkannya berada di sini, karena semua ini bagian dari kenangan milik ibunya. Kemudian Emma menemukan potongan koran di sana, yang mengabarkan bahwa ketika saat masih muda, diketahui ayah dan ibunya merupakan korban yang selamat dari serangan psikopat bernama Wormer pada 30 tahun lalu. Pada saat itu, mereka mengalami teror dari Wormer saat sedang bertugas piket malam di kamar mayat. Dari kejadian itulah, membuat ayah dan ibunya terus teringat dengan kejadian mengerikan di masa lalunya, yang akhirnya membuat ibunya pun memilih bundir. Apalagi kini Martin, yang juga masih trauma dengan kejadian masa lalunya itu, membuat dirinya pun tak habis-habisnya untuk terus mengonsumsi obat penenangnya itu. Setelah mengetahui berita tersebut, Emma yang ingin membuat ayahnya sembuh dari traumanya, berniat untuk menyelidikinya. Emma sendiri adalah mahasiswa kedokteran, yang berfokus di mata kuliah di bagian forensik pembedahan mayat. Kebetulan karena dikabarkan laboratorium forensik di kotanya sedang membuka magang bagi para mahasiswa, melalui rekomendasi dari dosennya bernama Bertelsen, Emma pun memutuskan untuk magang shift malam di kamar mayat di sana tempat ayahnya dulu bekerja, bermaksud ingin mengungkapkan teror psikopat yang pernah terjadi 30 tahun lalu. Setelah menjelaskan tujuan magangnya itu pada satpam bernama Sigit, ia langsung mengajak Emma untuk room tour terlebih dahulu, memperlihatkan apa saja yang ada di gedung ini. Sambil berkeliling, Sigit memperingatkan Emma bahwa tempat ini sangat berhantu. Bahkan tidak jarang sering terdengar suara teriakan kesakitan arwah korbannya dari kamar otopsi. Namun Emma yang tak peduli dengan kengerian dari tempat ini, ia pun langsung menanyakan tentang teror psikopat Wormer yang pernah terjadi di gedung ini. Meski Sigit tak mau membahasnya, ia pun tetap menjelaskan bahwa teror Wormer memang pernah terjadi di tempat ini, yang dimana dia tak segan-segan menguliti korbannya yang seorang wanita, bahkan langsung memperkaosnya, sebelum dia membunuhnya. Kini psikopat itu sedang ditahan di sebuah penjara di rumah sakit jiwa yang berada jauh di tempat terpencil. Setelah room tour selesai, Sigit meminta Emma untuk mempersiapkan mental untuk melakukan tugasnya, sebelum mulai bekerja besok di tempat ini. Setiba pulang ke rumahnya, Emma pun memberitahu ayahnya, bahwa dirinya kini bekerja di kamar mayat tempat di mana ayahnya dulu bekerja, dan besok malam, ia akan mulai pergi bertugas shift malam di sana. Mendengar hal itu, seketika itu membuat Martin kembali merasakan ketakutan yang mendalam, dan tak menyangka putrinya harus memilih tempat itu untuk bekerjanya. Singkat cerita, Emma pun mulai menjalankan tugasnya di hari pertamanya ini tepat jam 11 malam, dan para pegawai di sana pun mulai pada pulang, sehingga suasana gedung ini menjadi sepi gelap mencekam. Awalnya Emma merasakan hawa ketakutan dengan keadaan di sini, karena ini memang sudah bagian dari resikonya. Dengan tujuannya, Emma pun kembali bersemangat, sambil mendengarkan musik di headsetnya. Sesaat kemudian, Emma kembali merasakan aura mistis saat ia berada di kamar mayat, hingga saat dirinya masuk ke ruang otopsi, tiba-tiba saja Emma mendengar suara jeritan seorang wanita, yang lebih buruknya lagi, teriakannya itu memanggil namanya Martin, ayahnya. Pagi harinya, Emma pun memilih menenangkan dirinya dengan menemui pacarnya bernama Frederick, sembari menikmati sarapannya dengan mengajaknya untuk bercocok tanam bersamanya. Setelah sarapan bercocok tanamnya selesai, Emma pun bercerita tentang ibunya, bahwa dulu ibunya menderita trauma hebat setelah diteror oleh psikopat Wormer. Akibat kejadian itu, ibunya mengalami stres parah, yang merasa hidupnya selalu diintai oleh psikopat tersebut. Bahkan Emma sendiri melihat ibunya akan gantung diri di sebuah pohon.
meskipun akhirnya ia gagal untuk menghentikannya. Kini melihat sang ayah mulai mengalami hal yang sama, Emma berniat mencari Wormer di rumah sakit jiwa, dan mungkin jika ada kesempatan, ia bisa membunuhnya. Ia berharap setelah membuktikan hal itu, ayahnya akan kembali tenang dan hidup normal seperti sedia kala. Maka dari itu, tujuan ia kemari hanya ingin mengajak Frederick untuk membantu melancarkan rencananya itu. Awalnya Frederick menolak dengan rencana gilanya itu, namun karena Emma telah menjanjikan untuk melayani bercocok tanamnya setiap hari, akhirnya Frederick pun menyetujuinya. Langsung saja, Frederick pun menyamar menjadi bertelsen dosen mereka, untuk menelpon pihak rumah sakit jiwa, bermaksud meminta izin pada rumah sakit tersebut untuk mengizinkan Emma mengunjungi penjara Wormer, untuk memeriksa kasus Wormer lebih lanjut pada korban-korbannya. Dengan penyamaran itu, akhirnya Emma diizinkan mengunjungi rumah sakit tersebut, yang berada di pelosok hutan jauh dari keramaian. Sesampainya di lokasi, Emma bertemu petugas di sana, dan mengaku dirinya adalah mahasiswi psikolog utusan Bertelsen yang ingin meneliti kasus dari Wormer. Mereka pun langsung mempercayainya, dan satpam bernama Johan langsung mengantarkannya, menuju ke penjara Wormer yang sangat khusus, dan terpisah dengan tahanan yang lain. Johan pun juga menjelaskan, bahwa Wormer dulunya memang seorang psikopat yang sangat brutal pada zamannya, dan seiring bertambah usianya, Wormer pun mengalami gangguan pada matanya, yang sangat sensitif terhadap cahaya, karena memang selama 30 tahun, Wormer belum pernah lagi menikmati dunia luar. Sebelum masuk ke ruangannya, Johan membekali Emma dengan sebuah alarm jika terjadi sesuatu, tetapi setidaknya Emma tak perlu khawatir, karena Wormer kini tak terlalu begitu berbahaya. Emma pun akhirnya melihat sosok Wormer yang dulunya kejam dan kini sudah sangat tua, dan mencoba mengingatkan kembali kesalahannya pada ayah dan ibunya dulu. Untuk menenangkan ayahnya, ia pun langsung merekam kondisi Wormer saat ini sambil menyalakan lampu flashnya, dan mulai memaki-maki abis-habisan pada Wormer, jika ayahnya tak perlu khawatir dengan kondisi Wormer saat ini yang tak berdaya. Benar saja, Wormer yang sensitif dengan cahaya pun langsung berteriak kesakitan. Setelah puas dengan makiannya itu, Emma pun memutuskan untuk segera pulang. Namun seketika itu, ia pun panik saat pintu tiba-tiba terkunci. Halo! Sambil menunggu bantuan, Emma pun sekilas melihat buku dan foto yang ada di rak lemari di sebelahnya, dan langsung membawanya pergi. Namun tanpa ia sadari, Wormer pun bangkit dari kursinya, dan berusaha menghampirinya dengan langkah tanpa suara. Beruntungnya, Johan langsung membuka pintu itu secepatnya, dan Emma pun bermaksud untuk bergegas pergi dari sini. Namun petugas itu tak membiarkan Emma pergi begitu saja, sehingga petugas tersebut yang bernama Dr. Gunfer pun membawa Emma ke ruangannya. Gunfer pun mengetahui, bahwa kedatangan Emma kemari secara ilegal, dan mencoba menanyakan maksud kedatangan Emma menyelinap masuk ke tempat ini. Emma pun berkata jujur, bahwa ia datang hanya untuk melihat kondisi Wormer yang telah meneror kedua orang tuanya bernama Martin dan Sarah. Mendengar kedua nama itu, sontak Gunfer pun terkejut, karena Emma merupakan salah satu anak dari korban Wormer. Di sini Emma berniat mengobati trauma ayahnya dengan memperlihatkan keadaan Wormer saat ini, yang kini sudah tua tak berdaya. Namun Gunfer menganggap cara tersebut tidak akan cukup, sehingga Gunfer selaku dokter kejiwaan yang menangani Wormer pun menawarkan diri untuk memeriksa kejiwaan Martin padanya. Tak hanya itu saja, Gunfer juga meminta Emma untuk tetap terus menjaga dirinya dan ayahnya dengan baik dari ancaman siapapun. Mendengar kebaikan Gunfer, Emma pun merasa cukup lega, apalagi dirinya juga memiliki ibu baptis bernama Lotte, yang selalu akan mendoakan dirinya selalu. Di kampusnya, Emma pun menceritakan momen dirinya bertemu dengan Wormer pada Frederick, yang membuat dirinya pun cukup puas melihatnya yang sungguh tak berdaya. Frederick pun senang mendengarnya, tetapi ia tak lupa dengan janji Emma untuk terus melayani dirinya untuk bercocok tanam bersamanya. Namun seketika itu, Martin pun datang mengunjungi Emma di tengah prakteknya, dan menyuruhnya untuk tak bekerja di sana lagi, karena dirinya tak ingin Emma terlibat masalah dengan masa lalunya. Situasi pun mulai tak kondusif, ketika Martin mulai kehilangan kewarasannya atas traumanya itu, sehingga kelas sejenak dibubarkan terlebih dahulu.
Langsung saja, ia pun memberitahukan dirinya yang berhasil bertemu dengan Wormer, dan mulai menunjukkan rekaman tadi pada ayahnya, bahwa Wormer kini sudah tua tak bisa berbuat apa-apa, dan tak ada perlu yang dikhawatirkan lagi. Dengan itu, Emma pun meminta ayahnya untuk menjalani hidupnya dengan tenang, dan melupakan segala traumanya itu di masa lalu. Tak hanya itu saja, ia pun menyarankan ayahnya untuk berkonsultasi pada Gunvar, yang bersedia membantu memulihkan kondisi kejiwaannya. Kemudian scene beralih pada Wormer, yang menceritakan tentang Emma yang datang mengunjungi dirinya, yang membuat dirinya sungguh tak menyangka, bahwa putri korbannya berani meremehkan dirinya. Orang yang dirinya ajak cerita tak lain itu ternyata putranya yang bernama Ben, yang juga saat ini tinggal bersama dengan ayahnya, setelah dirinya mengalami gangguan kejiwaan di saat masih berumur 5 tahun. Tak hanya itu saja, Wormer yang sedang membuat topeng mirip dirinya, ternyata juga bekerja sama dengan salah satu petugas rumah sakit ini untuk melancarkan aksinya. Kini Wormer menugaskan Ben dan petugas tersebut untuk menghabisi salah satu incarannya, yaitu seorang pemuka agama bernama Lotte, selaku ibu baptis dari Emma. Tanpa basa-basi, Ben langsung menunjukkan tulisan di tangannya yang bertulisan nama Wormer sebagai tanda, bahwa Lotte kini akan menjadi korban selanjutnya. Lotte yang melihatnya pun sangat panik, yang Wormer sendiri memang dikenal sebagai psikopat terkenal pada zamannya. Langsung saja, Lotte pun segera pergi meninggalkan Ben di sana. Saat mencoba kabur, seseorang misterius dengan topeng wajah Wormer pun muncul di belakang mobilnya. Ben yang berada di tengah tragedi itu terlihat santuy menikmati permennya, setelah dirinya menghabisi tubuh Lotte dan membuangnya ke suatu tempat, yang akhirnya membuat Ben langsung menjadi tersangka utamanya, meskipun Ben masih tetap dibiarkan berkeliaran, karena statusnya sebagai pasien kejiwaan. Atas kejadian itu, beberapa dokter dan kepolisian salah satunya Bertelsen dan Gunvar pun datang mengunjungi gedung forensik, membuat Emma yang sedang bekerja pun sangat heran melihatnya. Di ruangan otopsi, mereka pun mengira jika luka pada jasad Lotte ini mirip dengan cara Wormer menghabisi korbannya, yakni dengan menguliti kulit kepalanya. Mereka pun khawatir, jika saat ini Wormer berhasil kabur dari RSJ. Akan tetapi, seorang detektif bernama Kramer membantahnya, karena saat ini Wormer sedang dikurung dengan penjagaan ketat. Namun seperti yang kita tahu, ada oknum dan kaki tangan yang telah membantu Wormer melanjutkan aksi psikopatnya, selain dari Ben itu sendiri, dan kini mereka masih menyelidiki pelaku satunya lagi itu siapa. Di sisi lain, Ben sendiri yang kini dalam perawatan, mendengar suara karnaval yang diadakan pasien RSJ di lorong tersebut, dan ia pun mencoba melukai kepalanya itu, lalu melumuri wajahnya itu dengan darahnya, agar bisa menyusup masuk ke dalam rombongan mereka. Beralih pada Emma, yang kini khawatir pada ayahnya, sehingga ia pun meminta tolong pada kawannya yang bernama Maria, untuk menggantikannya berjaga sementara waktu, dan menjelaskan apa saja yang akan dia lakukan di sini. Sementara Ben sendiri yang berhasil kabur, ia berhasil menyelinap masuk ke gedung forensik, bersiap melakukan sesuatu dengan barang yang telah ia bawa. Kembali berpindah pada Emma yang kini sudah pulang, dan ia pun langsung menceritakan tentang Lotte yang telah dibunuh oleh psikopat yang mirip dengan Wormer. Kebetulan Martin mendapatkan pesan suara dari Lotte sebelumnya, dan ketika dirinya memutar suara itu, Lotte pun mengatakan, jika psikopat Wormer telah kembali. Kemudian kawan lama Martin bernama Jens, datang mengunjungi rumahnya setelah dirinya mendapatkan kabar tentang kematian Lotte, yang merupakan mantan istrinya. Langsung saja, Emma pun mengantarkan mereka berdua kembali menuju ke gedung forensik, untuk menunjukkan jasad Lotte di sana, yang kebetulan Frederick dan Sophus sedang bersenang-senang bersama Maria, meskipun pestanya itu berakhir, setelah Emma memergoki mereka. Setelah itu mereka pun berpisah, dan Jens pun akan kembali pulang, dengan diliputi rasa bersedih atas meninggoinya mantan istrinya. Namun di perjalanan pulang tiba-tiba,
Psikopet bertopeng Wormer pun menebas leher Jens, hingga dalam sekaratnya, Jens masih bisa melihat sosok dengan topeng mengerikan menghampirinya. Di sisi lain, Maria yang sedang berjaga, tiba-tiba dirinya mendengar sesuatu, dan ketika ia mencoba mencari sumber suara itu, ia masih saja belum menemukannya. Bahkan Emma sendiri yang kembali ke gedung itu mencoba mencari Maria yang hilang di tempat shiftnya, namun ia juga tak bisa menemukannya. Ia pun mencoba bertanya pada Frederick dan Sophus tentang Maria, namun mereka juga tak bisa menemukannya atau menghubunginya sama sekali. Tak disangka, Maria kini disekap oleh Ben di daerah hutan, yang merupakan rumah milik Wormer. Di tengah kepanikannya, Maria berusaha membujuk Ben untuk membebaskannya, karena dirinya sama sekali tak tahu apa-apa. Hingga saat Ben menyebut nama Emma, ternyata Ben yang agak miring otaknya justru malah salah tangkap, dengan menganggap Maria adalah Emma, sang penjaga gedung forensik yang sesuai dikatakan oleh Wormer. Di tengah keributannya, Maria pun terkejut ketika sosok psikopet bertopeng Wormer datang menghampirinya dan langsung melepaskan topengnya. Berpindah pada Martin, yang dirinya pun memenuhi permintaan putrinya untuk melakukan konsultasi kejiwaan pada Dr. Gunfer, dan kini dirinya dalam perjalanan menuju ke RSJ tersebut. Sementara Emma sendiri, ia sedang membuka buku yang tadi ia curi dari ruangan Wormer, dan di saat itu, Kramer pun tiba di rumahnya untuk menyampaikan sesuatu, jika Jens ditemukan Matoy, yang lukanya mirip dengan apa yang terjadi pada Lotte. Seketika itu Emma pun merasa menyesal, bahwa mungkin penyebab kematian mereka disebabkan olehnya. Lalu Emma menunjukkan foto Ben di buku tersebut, bahwa pasti putra Wormer itu yang melakukannya. Namun Kramer mengatakan sebuah fakta, bahwa Ben hanyalah anak angkat dari Wormer, sementara Wormer sendiri hanya memiliki seorang putri, yang entah berada di mana dia saat ini. Kebetulan karena Martin saat ini akan menuju ke RSJ, Kramer pun mengajak Emma untuk menyusulnya terlebih dahulu, yang mungkin saat ini Martin dalam bahaya. Martin sendiri yang telah tiba di RSJ pun langsung bertemu dengan Gunfer yang menyambutnya, dan mulai membahas trauma yang selama ini Martin derita. Martin pun menjelaskan, bahwa setelah insiden psikopet yang ia alami, sejak saat itu ia dan mendiang istrinya tidak bisa hidup tenang, dan seakan-akan terus diintai sosok Wormer yang terus meneror dirinya, hingga istrinya pun memilih untuk bundir untuk menghilangkan rasa traumanya itu. Sementara mereka berdua yang masih berbincang-bincang, Maria sendiri kini telah mengetahui sosok di balik topeng Wormer itu siapa. Dirasa ada kesempatan, ia yang menyadari jika Ben selama ini kurang kasih sayang dari seseorang, ia pun berencana melakukan tipu muslihatnya. Hingga saat Ben mulai lengah, Maria pun langsung melancarkan aksinya. Usahanya membunuh Ben pun akhirnya berhasil, lalu Maria pun mendapat telepon dari Emma yang sedang perjalanan bersama detektif Kramer menuju RSJ. Emma merasa lega bisa mendengar suara Maria, dan menanyakan keberadaannya saat ini. Maria tak tahu pasti lokasinya, tetapi ia pun dengan panik berusaha memperingatkannya, bahwa saat ini Emma dan ayahnya sedang dalam bahaya, karena sebenarnya sosok psikopet itu adalah putrinya Wormer sendiri, yang tak lain detektif Kramer, menurut pengakuan Ben tadi. Emma pun langsung shock seketika itu juga, dan meminta Kramer untuk menurunkan dirinya di sini. Namun Kramer menolaknya, karena mereka sedang buru-buru menuju RSJ. Namun ternyata Maria salah paham, bahwa sosok psikopet putri Wormer sendiri tak lain adalah Dr. Gunfer. Ternyata Gunfer sendiri telah menyembunyikan identitas dirinya pada publik sebagai putri psikopet Wormer, dan memutuskan menyamar menjadi dokter psikolog untuk menemani ayahnya bertahun-tahun, sekaligus meneruskan legasi ayahnya sebagai psikopet, bagi siapapun yang berani menyentuh ayahnya. Karena salah satu korban ayahnya kembali datang menantangnya, maka dirinya pun berniat akan menuntaskan korban yang berhasil lolos di masa lalu, yaitu si Martin beserta putrinya. Tiba-tiba tubuh Martin menjadi kaku, setelah meminum teh yang mengandung obat pelumpuh, sehingga dirinya pun tak bisa berbuat apapun lagi. Gunfer pun kini membawa Martin ke penjara, untuk menunjukkan pada sang ayah yakni Wormer, bahwa Martin kini masih hidup.
Wormer sendiri yang mendengarnya tak menyangka bahwa calon korbannya 30 tahun lalu ternyata masih berada di sini. Tak hanya itu saja, Wormer pun kembali menebar mimpi buruk padanya, dengan menunjukkan beberapa kumpulan rambut korbannya dahulu yang masih ia simpan dengan rapi, sebagai pengingat bahwa dirinya pernah menjadi psikopat paling berbahaya di masanya. Kembali pada Emma yang baru sampai di RSJ, dan ia pun segera berlari dengan penuh kepanikan menghindari Kramer, sekaligus berusaha mencari keberadaan ayahnya di sini. Kramer yang bingung dengan tingkah Emma pun berusaha untuk mengejarnya. Namun di saat itu pula, ia pun bertemu dengan Gunvar, dan mengajaknya untuk bersembunyi. Melihat kejadian itu, Emma pun tak menyangka bahwa Gunvar sendirilah sosok psikopat itu. Kembali pada Martin, yang akan menjalani eksekusinya dari Wormer, dan memastikan kali ini dirinya akan membunuhinya. Martin pun berusaha menggerakkan tubuhnya yang kaku, namun untungnya, Wormer yang kini buta hanya bisa mengandalkan pendengarannya, dan sama sekali tak bisa melihatnya dari kegelapan. Di saat itu pula Wormer mengatakan, bahwa Martin sebenarnya ditakdirkan mati di tangannya, di mana kegagalan 30 tahun lalu, ia anggap sebagai aib dari reputasinya sebagai psikopatnya. Untung saja, Martin yang berhasil menggerakkan tubuhnya pun melakukan serangan balik pada Wormer yang tua tak berdaya. Kembali pada Emma, setelah situasinya aman, Emma pun berusaha mencari jalan keluar. Namun suara keributan itu didengar oleh Gunvar, sehingga ia pun kembali menghampiri asal suara itu berada, dan Emma pun kembali bersembunyi. Melihat ayahnya baik-baik saja, mereka pun bersama-sama mencari jalan keluar. Namun keberadaan mereka ketahuan oleh Gunvar, dan ia pun langsung mengejarnya. Akhirnya Emma pun berhasil menghabisi Gunvar dengan pistol milik Kramer, sekaligus mereka juga mengakhiri teror psikopat dari Wormer dan Gunvar untuk selama-lamanya. Singkat cerita, Emma dan ayahnya pun berlibur di pantai bersama dengan kawan-kawannya itu dengan perasaan bahagia. Emma juga merasa lega, melihat senyum cerah di wajah ayahnya, yang kini sudah tenang terlepas dari rasa takut dari teror dari psikopat Wormer untuk selama-lamanya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Night Watch. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.